Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita kelak pada hari kiamat akan datang sendiri-sendiri di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan yang telah kita lakukan selama kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Sebagian manusia akan beruntung mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Namun sebagian yang lain disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahannya, ia pun dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Di antara hal-hal yang kelak akan dipertanyakan oleh Allah pada hari kiamat adalah disebutkan dalam sebuah hadis qudsi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bahwa Allah kelak pada hari kiamat akan bertanya kepada hambanya, ya ibadi maridtu walam ta'udni, wahai hamba-hambaku, aku sakit sementara kalian tidak menjengukku. Maka hamba itu pun menjawab, ya Rabb, fa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana mungkin aku membesukmu padahal engkau Tuhan semesta alam yang tidak mungkin sakit. Lalu Allah mengatakan, hambaku si fulan sakit dan engkau mengetahuinya sedangkan engkau tidak menjenguknya. Sungguh apabila engkau datang menjenguknya, niscaya engkau akan mendapati pahala daripada itu ada di sisiku. Lalu Allah bertanya kembali, ya ibadi istat'amtuka falam tut'imni. Wahai hambaku, aku meminta makan kepadamu, namun kalian tidak memberikan makan kepadaku. Hamba itu mengatakan, ya Allah, bagaimana aku memberikan makanan kepadamu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam yang menanggung seluruh makanan kita. Lalu Allah mengatakan, hambaku si fulan kelaparan dan ia meminta makanan kepadamu sedangkan engkau tidak memberikan makan kepadanya. Sungguh kalau engkau memberikan makanan kepadanya, niscaya engkau akan mendapati pahalanya ada di sisiku. Lalu Allah pun berkata kembali, bertanya, ya ibadi istasqaituka falam tasqini. Wahai hambaku, aku meminta minum
kepadamu, namun engkau tidak memberikan minuman kepadaku. Hamba itu mengatakan, ya Rabb, bagaimana aku memberikan minum kepadamu sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Maka Allah mengatakan, hambaku si fulan kehausan dan meminta minum kepadamu, dan engkau tidak memberikan minum kepadanya. Sungguh apabila engkau memberikan minuman kepadanya, niscaya kelak engkau mendapatkan pahalanya di sisi. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Hadis yang sahih ini sampai kepada kita untuk menggugah hati nurani kita, agar sebagai manusia hati kita memiliki sifat empati dan simpati yang dapat melahirkan kepedulian untuk membantu sesama, khususnya saudara-saudara kita sesama orang-orang yang beriman. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, ma'amana bi, tidak beriman dengan keimanan yang benar kepadaku, man bata syab'an, seseorang yang tidur di malam hari dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'i'un ila jambih, sementara tetangganya kelaparan di sisinya, wa huwa ya'lamu bihi, sedangkan dia tahu kalau tetangganya dalam keadaan kelaparan. Saudara-saudara kita di Gaza sudah hampir 5 bulan tidak ada pasokan makanan yang masuk. Truk-truk bantuan tertahan di perbatasan, dan para pemimpin negara perbatasan tidak berani membuka perbatasannya untuk memasukkan sekedar secuil makanan atau seteguk air ke Gaza. Kantor media Gaza melaporkan 115 orang, mayoritas anak-anak, telah tewas karena kelaparan. Dan saudara-saudara kita yang lain yang saat ini jumlahnya tidak kurang dari 2 juta di sana, kalau mereka tidak mati karena bom atau tertembak, maka mereka terancam mati karena kelaparan. Dan semua itu di hadapan mata dunia. Dan kita menyaksikannya setiap hari melalui media-media. Dan tidak ada yang bisa kita perbuat untuk menolong mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dahulu pada tahun ke-7 kenabian, ketika orang-orang Quraisy bersepakat melakukan sebuah pemboikotan, lalu mereka menuliskan perjanjian itu dan meletakkannya, menggantungkannya di dalam Ka'bah, maka Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, yang mukmin maupun yang kafir kecuali Abu Lahab, mereka terpaksa mengungsi di lembahnya Abu Talib. Mereka kelaparan sampai dengan 3 tahun lamanya. Tidak ada pasokan makanan yang diizinkan masuk. Suara anak-anak berteriak-teriak karena kelaparan terdengar sepanjang hari dan setiap waktu. Sampai sebagian sahabat mengatakan, tidak ada makanan bagi kami kecuali dedaunan dan akar-akar pepohonan, hingga salah seorang di antara kami pun membuang kotoran layaknya seperti kotoran seekor kambing. Dalam suasana seperti demikian, sebagian pemuka-pemuka Quraisy yang masih musyrik tersentuh hati nuraninya untuk menyelesaikan dan menyudahi pemboikotan itu. Maka 5 orang kemudian bersepakat untuk menyudahi pemboikotan tersebut. Mereka saling mengatakan satu sama lain, bagaimana mungkin kita bisa makan dan minum, bergonta-ganti baju, menikah dan bersenang-senang, sementara Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib mereka kelaparan sudah selama 3 tahun lamanya. Dan mereka pun akhirnya berhasil menghentikan pemboikotan tersebut. Rasulullah SAW juga menceritakan kepada kita tentang seorang perempuan yang masuk neraka disebabkan karena seekor kucing yang dia tahan, dia kurung, tidak dia berikan makanan, tidak dia berikan minuman, tidak pula dia lepaskan supaya dia mencari makanannya sendiri, hingga kucing itu pun mati. Rasulullah mengatakan, dakhalat fiha an-nar, perempuan itu masuk neraka disebabkan karena membiarkan kucing itu mati kelaparan.
Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam salah satu perkampungan dari kaum Ansar, seekor unta menghampiri beliau dan meneteskan air mata, lalu mengeluhkan kepada Rasul tentang kondisinya. Lalu Rasul pun bertanya, siapakah pemilik unta ini? Maka seorang pemuda Ansar mengatakan, ya Rasulullah, unta itu adalah milikku. Maka Rasulullah SAW bersabda, takutlah engkau kepada Allah, wahai anak muda, yang telah mengkaruniakan kepadamu unta ini. Sungguh unta ini baru saja mengeluhkan kepadamu tentang sikapmu kepadanya. Engkau telah membuat dia kelaparan dan kelelahan dalam bekerja. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jika membiarkan seekor kucing dan membiarkan seekor unta kelaparan adalah termasuk di antara sebab yang dapat mengantarkan seseorang masuk ke dalam api neraka. Lalu bagaimana dengan ratusan, ribuan, bahkan jutaan saudara-saudara kita di Gaza yang kelaparan? Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah puluhan ribu melayang nyawanya, baik karena pengeboman maupun kelaparan? Sementara kita tidak mampu berbuat apapun untuk menolong mereka. Alhamdulillah kita bersyukur. Masih banyak manusia-manusia yang Allah sadarkan hati nuraninya, sehingga dengan sukarela mereka pun memberikan bantuan, memberikan donasi. Namun sayangnya para pemimpin-pemimpin mereka tidak ada satupun yang berani membuka perbatasan, memasukkan bantuan-bantuan makanan itu kepada mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, hari-hari ini sebagian saudara-saudara kita di Mesir, mereka memasukkan bahan makanan ke dalam botol-botol, lalu menghanyutkannya di laut, berharap mudah-mudahan botol-botol itu sampai ke pantai Gaza agar dimakan oleh saudara-saudara kita di sana. Hari ini tidak ada manusia yang lebih berat penderitaannya dibanding mereka. Dan hari ini kita benar-benar merasa betapa lemahnya kita tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka semua. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang sudah Allah ikatkan hati kita karena keimanan, yang telah Allah karuniakan dalam hati kita Islam, maka kita harus menunjukkan keislaman kita dengan menunjukkan solidaritas kita, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu, dia tidak akan menzalimi saudaranya dan tidak akan membiarkan saudaranya terzalimi oleh orang lain. Cukuplah pukulan bagi kita pidato yang disampaikan oleh Abu Ubaidah pada tanggal 18 Juli yang lalu, di mana dia mengatakan kepada seluruh kaum muslimin, baik para pemimpinnya, para ulamanya, dan semuanya, dia mengatakan dengan kalimat yang sangat jelas dan menggetarkan hati, kalian semua kelak adalah musuh-musuh kami di hadapan Allah. Di pundak kalian, di leher kalian terdapat tanggung jawab atas darah-darah anak-anak kami yang mati kelaparan. Dan kalian tidak sanggup melakukan apapun di hadapan musuh yang sudah jelas-jelas terlihat lemah dan tidak mampu berbuat apapun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, baik dengan pemboikotan, baik dengan menyalurkan sebagian harta yang kita miliki, ataupun doa-doa yang selalu kita panjatkan, termasuk turun ke jalan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah melakukan langkah-langkah yang konkret menghentikan genosida di Gaza, akan tercatat sebagai bagian daripada kontribusi kita dan kepedulian kita kepada mereka, saudara-saudara kita di Gaza, sehingga kelak ketika Allah bertanya kepada kita, hamba-hambaku di sana kelaparan, apa yang sudah kalian lakukan? Hamba-hambaku di sana kehausan, apa yang telah kalian lakukan? Paling tidak kita telah bisa memberikan jawaban di hadapan Allah dengan sedikit kontribusi yang bisa kita lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mungkin kita lemah, tapi kalau kita bersatu, kalau kita kuatkan ukhuwah, kita saling menasehati, kita saling menolong satu sama lain,
maka sungguh persatuan itulah yang akan menjadi sebab diturunkannya pertolongan Allah kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma afrigh alaihim sadra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal yahudil ghasibin wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma shfi mardahum wa taqabbal syuhada'ahum wa farrij kurabahum ya arhamar rahimin. Allahumma harriril masjidal aqsa waruddahu ila rihabil muslimin warzuqna as-sujuda fihi ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus